Threat detected. Melihat I hear creativity. The most relevant gods of Hoodie was ejected from Hoodie. What these two? So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal episode terlihat sebuah tempat di dataran tinggi Chuezi. Terlihat seorang anak bernama Dahura tengah menaiki pesawat untuk mengejar para gembala sapi Chuezi Knight ke padang rumput. Para gembala itu bertugas menjaga para sapi dari serangan roh pemburu dengan kekuatan canggih milik mereka. Mereka bernama Dusime, Isingoma, dan juga Katono. Sesampainya di sana, mereka tengah mengecek keadaan di sana dan kondisinya sangat aman. Sekalipun aman, Dahura berhasil menyusup ke sana nih. Dia juga membawa senjata miliknya dan bertemu dengan anak lembu sapi yang lucu. Sialnya, Dahura harus ketahuan gara-gara ulahnya sendiri. Alhasil dia harus diceramai oleh kakaknya, yaitu Kakak atau Katono, tentang tugas berat menjadi gembala. Hal ini membuat mereka semua lengah dan diserang oleh roh Heina. Kejadian ini membuat mereka kehilangan anak sapi yang lucu itu, sebab dia diculik oleh Heina. Threat detected. Melihat anak sapi tersebut diculik, Dahura tidak tinggal diam. Dia tetap keras kepala untuk menolong anak sapi itu ke sarang Heina dan mengabaikan ucapan kakaknya. Bahkan dia juga terjebak di sarang tersebut sebab reruntuhan menutup jalan masuk dan keluar. Singkat cerita, Dahura mencari anak sapi itu. Beruntungnya ia masih hidup. Alhasil Dahura berusaha menolongnya, namun sialnya Heina itu datang dan berusaha menyerang Dahura. Hal ini membuat Dahura juga berusaha untuk menyerang Heina itu sekuat kemampuannya, dan dia berhasil nih mengalahkan Heina itu dengan tongkatnya. Bukan hanya mengalahkannya, tapi Dahura juga bisa menjinakkan Heina tersebut. Ya, akhirnya semua berakhir senang nih, sebab Dahura berhasil selamat bersama anak sapi itu, dan kakaknya memberinya lencana. I still have a lot to learn. The only legendary Hadda of spirits. Looks like we all do. First spirit king of Chuezi. I quite like that one. Di awal cerita kali ini terlihat seorang anak bernama Enkai sedang melakukan sebuah penciptaan bersama ibunya. Namun kekuatan Enkai belum bisa menghidupkan apapun. Setelah itu ibunya menyuruh Enkai untuk tidur dan tidak perlu memikirkan soal kekuatannya, sebab itu belum saatnya Enkai. Sayangnya momen manis itu harus terputus sebab ibunya harus kembali ke bumi demi membantu para manusia. Selama ibunya pergi, Enkai berusaha nih untuk menghidupkan salah satu boneka miliknya dan ia berhasil. Gadis itu berniat untuk memberitahu ibunya dan melanggar perintahnya untuk keluar dari rumah. Dia sangat kaget melihat bumi untuk pertama kalinya. Namun semua kekagetan dan bahagianya sirna ketika melihat huru-hara di mana-mana. Akhirnya dia memanggil ibunya dan ibunya langsung membawanya pulang. Setelah kejadian itu, sang ibu berusaha menenangkan Enkai. Namun sayangnya para manusia membutuhkannya. Alhasil dia harus kembali membantu sekalipun Enkai melarangnya. Selama bertahun-tahun, Enkai berusaha untuk menyempurnakan kekuatannya hingga dia tumbuh menjadi gadis remaja. Bersama hewan peliharaannya, dia terus menyempurnakan kekuatan penciptaannya. Mama needs our help. We can't just sit and wait. I know what we can do. We found the last fig.
Setelah berhasil menciptakan sebuah planet baru, Enkai langsung menjemput sang ibu yang sudah kelelahan. Bahkan bumi sudah hancur berantakan. Singkat cerita, Enkai berusaha menunjukkan kemampuannya. Setelah itu dia membujuk ibunya untuk dapat tinggal menemaninya di planet yang baru. Ya, akhirnya sang ibu mengikuti kemauan Enkai dan mereka bersama para pencipta lainnya hidup bahagia nih di planet ciptaannya Enkai. Kali ini terlihat seorang seniman bernama Sundi. Saat ini mereka sedang berlomba untuk mendapatkan followers terbanyak supaya bisa menjadi dewa. Semua itu harus mereka lewati dengan mengikuti sebuah kompetisi. Kompetisi ini dihadiri oleh para dewa dengan jutaan followers di sosmed, termasuk Dewi Kelimpahan yang bernama Madi. Tidak lama kemudian pertandingan dimulai. Semua yang dilakukan oleh peserta lain tidak bisa membuat Madi terkesima nih hingga giliran Sundi dimulai. Singkat cerita, Sundi membuat sebuah burung dari pahatannya. Burung tersebut membuat identitas MC kompetisi ini terungkap, sekaligus membuat Madi terkesan dan langsung memilih Sundi. You, Sundiata, have won my heart. Winner is Sundiata. Must earn 1 million followers. Going up. Tidak lama kemudian Sundi berada di tempat para dewa. Saat ini dia harus mendapatkan 1 juta followers sebab itu adalah syarat untuk menjadi dewa. Semua hal ini dilakukan oleh Sundi untuk mendapatkan followers di sosmed dengan bantuan Madi. Namun pekerjaannya ini membuat sedikit lelah sehingga Sundi kehilangan banyak followers. Alhasil dia pergi untuk memancing dan kegiatannya diketahui oleh Madi. Namun kejadian ini justru membuat Sundi mengetahui sosok asli Madi dan ia jatuh cinta padanya. Singkat cerita, mereka saling menikmati kebersamaan mereka tanpa harus menutupi diri mereka dengan filter demi citra dan pansos sosial media. Sialnya Sundi memanfaatkan situasi untuk meningkatkan followersnya dan ia berhasil. Yang tentunya hal ini membuat Madi kecewa. Selain itu semua fasilitas dan followers Madi langsung drop seketika. Hal ini membuat Madi marah pada Sundi dan Sundi berusaha untuk menjelaskannya. Yang sialnya semua sudah terlambat. Namun Sundi berencana untuk menghubungi Madi supaya di acara pelantikannya Sundi dan Madi akan mengungkapkan semua kebohongan filter dari para dewa di depan publik. Tepat di hari pelantikan Sundi sebagai dewa, Sundi dan Madi melakukan aksinya. Usaha mereka berhasil nih dan mereka kembali bersama lagi. Di awal episode ini terlihat seorang anak bernama Manzo dan partnernya yaitu Janggu tengah mengendarai motornya untuk balapan di jalanan. Selama di perjalanan, dia sempat mendengar seorang pria bernama Ogun tengah menantang sosok pembalap legendaris bernama Mikuzi. Hal ini membuat Manzo terbakar amarah dan mengungkapkan jati dirinya yang merupakan setengah alien. Setelah itu dia kembali pulang nih ke rumah. Di rumah dia dan ibunya tengah berdoa kepada dewa mereka. Kemudian mereka sempat bercerita tentang Manzo yang ingin menjadi seperti Mikuzi. Sayangnya pembicaraan mereka harus terhenti sebab Ogun datang ke kota mereka nih. Singkat cerita, Ogun ingin mengambil alih kota tersebut. Melihat hal itu, Manzo berusaha menahan Ogun sendirian. Yang beruntungnya ada ibunya yang merupakan Mikuzi datang. Alhasil Ogun memberikan syarat kepada Mikuzi supaya seisi kota tidak digusur oleh Ogun, di mana Mikuzi harus bersedia balapan dengan Ogun dan harus menang darinya. Tanpa ragu Mikuzi menerimanya. Tibalah hari balapan nih. Sialnya Mikuzi tidak balapan hari ini sebab Manzo lah yang menggantikannya dengan mengatasnamakan Mikuzi. Ketika balapan dimulai, Manzo tidaklah mudah untuk mengejar posisinya Ogun. Namun dia berusaha sebisa mungkin untuk mengejar Ogun bersama Janggu. Dia berhasil nih menempati posisi kedua. Who's is finally joining the party? Two hypercans. Di situ Manzo hanya tinggal mengalahkan Ogun, namun sialnya dia sempat gagal. Beruntungnya ibunya membantu Manzo lewat telepati dan semua leluhurnya juga ikut membantunya. Hal ini membuat Manzo mendapatkan kekuatan sekaligus membongkar identitasnya. Dengan kekuatannya dia berhasil nih mengalahkan Ogun dan memenangkan balapan ini.
Di awal episode terlihat seorang anak dewa bernama Luo. Dia tinggal sendiri bersama burungnya di langit, tempat kediaman para dewa. Sialnya Luo sempat kedatangan seorang manusia ke sana, sehingga dia berusaha untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia disambut nih oleh burungnya. Lalu Luo berusaha untuk menggunakan kekuatannya di sebuah benda ke dadanya. Namun sayangnya kekuatannya itu masih belum sempurna. Alhasil burungnya meminta dirinya untuk tidur dan membacakan sebuah cerita. Namun naasnya mereka kedatangan tamu tidak diundang nih, yaitu seorang wanita dan ketiga monster pemakan jiwa. Singkat cerita, mereka terlibat sebuah pertarungan khususnya burung milik Luo versus trio monster. Sialnya lagi burungnya kalah. Melihat Luo dalam bahaya, wanita itu membawanya pergi ke dunia manusia, khususnya ke kota Ive. Sayangnya para monster itu masih mengikuti mereka. Karena urgen, wanita itu membuat sebuah perisai dengan benda yang dia bawa dari dunia para dewa. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, dan sementara monster tersebut tidak bisa mengejar mereka. Selama di perjalanan, wanita itu menceritakan sebuah cerita yang terjadi di masa lalu, yang membuat Luo atau Olu ini pergi ke dunia para dewa. Sialnya cerita itu harus terhenti sebab para monster itu sudah mengejar mereka. Namun Olu justru pingsan dan dia terbangun di sebuah rumah milik wanita tersebut. Di situ Olu juga sempat melihat dirinya dengan rupa manusianya. Tidak lama kemudian ibunya datang dan memeluknya. Namun naasnya para monster itu juga menyusul mereka. Ibunya menyuruh Olu pergi dan dia menghadapi monster tersebut. Parahnya lagi, ibunya justru kalah. Melihatnya dikalahkan, Olu tidak tinggal diam nih. Dia berusaha mengalahkan ketiga monster tersebut dengan kekuatannya. Bahkan dia juga menyatukan kekuatannya dengan tubuh manusianya, yang akhirnya dia berhasil nih mengalahkan monster tersebut dan kembali ke tubuh manusianya. Di awal episode terlihat seorang bocil nih bernama Jabulo yang tenggelam di lautan lepas. Beruntungnya neneknya berhasil menyelamatkannya. Tapi wanita tua itu juga harus kehilangan nyawanya di tangan para gurita aneh. Namun itu adalah sebuah masa lalunya. Kini dia sudah remaja dan menjadi pelatih surfing di kolam renang. Selain itu, Jabulo juga terkenal sebab neneknya adalah peselancar terkenal. Saat ini Jabulo dan sahabatnya yang bernama Kobi tengah berbincang soal surfing di lautan lepas. Dia membawa Jabulo ke tempat di mana Kobi ingin mereka surfing di lautan lepas. Sesampainya, Jabulo sangat kaget nih dan sedikit trauma soal lautan lepas. Ternyata di sana juga ada 3 orang dewasa yang terlihat gila surfing dengan menggunakan gurita di kepala mereka. Singkat cerita, Jabulo menolak surfing tapi tidak dengan Kobi. Sekalipun Jabulo melarangnya, Kobi tetap surfing menggunakan gurita aneh itu. Alhasil Kobi seketika berubah menjadi gila seperti 3 orang tersebut. Malamnya, Jabulo pergi untuk melihat papan selancar milik neneknya. Sialnya pada malam itu juga Kobi membawa 3 orang gila tersebut nih masuk ke kolam renang dan mencuri papan seluncur milik neneknya Jabulo. Mereka juga membuat Jabulo pingsan. Setelah sadar, dia langsung pergi ke tempat di mana 3 orang gila itu berada. Di sana Jabulo meminta kepada mereka untuk mengembalikan papan selancar tersebut. Bahkan Kobi juga membela sahabatnya itu. Sialnya orang gila itu justru melempar Kobi ke lautan bebas tanpa gurita. Melihatnya dalam bahaya, Jabulo langsung menolongnya nih dengan membawa papan seluncur milik neneknya itu. Kejadian ini membuat 3 orang gila itu mengejar Jabulo sebab mereka menginginkan papan selancar tersebut. Di situ Jabulo berusaha untuk menolong sahabatnya sekalipun terus diganggu oleh para orang gila tersebut. Sekalipun begitu, Jabulo sempat tercebur nih ke laut dan dia kembali bangkit sebab roh neneknya menasehatinya. Yang akhirnya Jabulo bangkit dan berselancar layaknya seorang profesional untuk mengalahkan para orang gila tersebut dan menyelamatkan sahabatnya. Kejadian ini membuat persahabatan mereka semakin erat. I'm so sorry. Di awal episode ini terlihat sebuah keluarga tengah menaiki kereta menuju ke ujian kedewasaan anaknya yang bernama Seba. Bahkan kereta tersebut juga memerlukan sebuah simbol tato tanda kedewasaan. Setelah beberapa lama kemudian mereka sampai nih di tempat ujian kedewasaan. Mereka memasuki gedung tersebut dan langsung menyerahkan Seba untuk mengikuti ujian ini.
Setelah diberikan instruksi oleh penjaga, Seba memulai untuk memasuki air terjun. Sialnya dia tidak bisa memasukinya sebab hatinya belum siap. Kejadian ini membuat seluruh keluarganya bertengkar. Bahkan penjaga tersebut ikut melerai mereka. Melihat mereka lengah, Seba berusaha mencuri jubah penyembuh untuk memasuki air terjun dan dia berhasil nih. Walaupun dia berhasil di dalam air terjun tersebut tidak menerimanya dan justru ingin membakarnya. Yang beruntungnya dia bertemu leluhurnya dan Seba dibantu olehnya. Singkat cerita, Seba pergi mencari tempat di mana bisa mengukir simbol totem kedewasaan. Selama beberapa saat Seba sampai nih dan sudah mulai mengoperasikan alat tersebut. Di saat yang bersamaan leluhurnya datang dan ikut membantunya. Mereka ikut menjadi saksi Seba akan menerima tanda kedewasaan ini. Did she break herself? Tiba-tiba saja datanglah pengawas dan berusaha untuk menangkap Seba. Yang beruntungnya leluhur membantu Seba untuk dapat kabur dari sana dan kembali ke masanya. Sayangnya dia kembali dan belum menempatkan simbolnya hingga dia berusaha untuk tidak melarikan diri dari masalahnya. Barulah simbol itu muncul. Sekarang Seba sudah resmi nih menjadi dewasa. Kali ini terlihatlah seorang anak bernama Muku tengah membuat aksinya supaya bisa menang pansos dari saingannya. Selama melakukan aksi live-nya di sebuah reruntuhan kuno Zimbabwe, Muku sempat melihat seorang ibu tengah berdoa di depan foto kedua anaknya. Tidak lama kemudian Muku diteleponi oleh ayahnya, namun dia sepertinya acuh tidak acuh dan tidak mengangkatnya sebab Muku hanya peduli pada rating pansos miliknya. Sialnya dia tetap saja kalah dari saingannya. Hal ini membuatnya melakukan sebuah kebodohan sehingga berakhir jatuh pingsan. Bangun-bangun Muku sudah berada di dunia yang berbeda. Selain itu dia juga bertemu dengan seorang gadis bernama Rumbidzai. Singkat cerita mereka sempat berdebat nih bersama para anak jalanan lainnya. Namun Rumbidzai berhasil mengusir mereka. Sialnya justru Muku dan juga Rumbidzai kedatangan seekor elang besar bernama Hungwe. Dan elang tersebut mengejar mereka. Alhasil mereka pergi bersama secara tidak sengaja dan burung elang tersebut masih mengejar mereka. Selama di perjalanan Rumbidzai berniat untuk membawa Muku kembali ke dunia asalnya lewat sebuah portal glitch. Kebetulan portal itu juga sedang dibetulkan dan ini kesempatan yang bagus sebelum portal itu kembali benar. Singkat cerita mereka masih melanjutkan perjalanan ke sana hingga Muku menyadari sesuatu soal Rumbidzai. Gadis itu merupakan sosok anak yang ada di foto milik ibu-ibu di reruntuhan. Karena merasa terpojok, Rumbidzai terpaksa membongkar identitasnya bahwa dia tinggal di dunia yang sama dengan Muku. Namun karena dia merasa bersalah atas kematian adiknya, Rumbidzai berakhir kabur dan sampai di dunia futuristik ini. Pembicaraan itu harus terpotong sebab mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk sampai ke portal. Setelah beberapa saat mereka sudah hampir tiba nih di dekat portal. Namun sayangnya mereka sepertinya terlambat. Beruntungnya Hungwe datang dan membantu mereka keluar dari portal. Yang ternyata Hungwe adalah dewa yang selalu mendengar doa dari ibunya Rumbidzai. Akhirnya mereka berhasil keluar nih dan kembali ke masa kini. Di sana Rumbidzai bertemu ibunya dan di saat yang sama Muku juga ditelepon oleh ayahnya. Perjalanan mereka membuat Muku mengerti arti sebuah keluarga. Akhirnya Muku mengangkat telepon dari ayahnya. Hello? Jose? Di awal episode kali ini terlihat sebuah tempat di bawah air. Di sana juga ada seorang anak ikan bernama Mati. Dia hidup bahagia bersama dengan penduduk lainnya dan juga ayahnya. Ternyata itu adalah sebuah kenangan di masa lalu. Kini dia hanya bisa meratapi kepergian ayahnya. Tidak lama kemudian kakaknya yang bernama Sana datang. Singkat cerita mereka sempat berdebat nih tentang Mati yang ingin menjadi seorang prajurit dan membalas kematian ayahnya pada para manusia di atas. Namun kakaknya melarang sebab hal itu terlalu bahaya untuknya. Ditambah Mati juga berniat menggunakan Hatima, sebuah kekuatan dewa untuk menghabisi para manusia darat. Sialnya pembicaraan mereka sempat terhenti sebab para manusia datang menyerang. Mereka menyerang semua manusia ikan dan Mati hanya disuruh untuk kabur oleh kakaknya. Di masa lalu ada dua orang gadis, sang kakak bernama Nela dan adiknya bernama Alani. Saat itu Nela mengalami sakit parah sehingga dia terus-menerus mencari obat untuk menyembuhkan sakitnya. Alhasil dia menyuruh Alani untuk mencuri air Hatima dari Baba.
Singkat cerita, Nella melakukan eksperimen terhadap Hatima nih dan dia berhasil. Sementara itu Mati sedih melihat semua orang dihabisi oleh para manusia hingga dirinya juga dikejar nih oleh salah satunya yang bernama Sako. Kembali ke masa lalu, Nella ketahuan oleh Baba dan berakhir eksperimen itu dihancurkan. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah sebab dia sudah menyiapkan segalanya hingga dia berendam di air Hatima yang disembunyikan olehnya. Di sisi lain, Mati dan juga Sako terjebak di reruntuhan. Beruntungnya Mati bisa keluar dengan mudah, tapi Sako tidak. Hal ini membuat Mati ingin membalas pria itu. Namun semua niat jahatnya terhenti sebab mereka menemukan sebuah bola kuno yang memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di masa lalu. Saat itu Nella berhasil sembuh dari penyakitnya, namun dia berubah menjadi manusia ikan. Hal ini dilihat oleh seluruh rakyat dan Baba juga adiknya. Seketika Nella mengerti bahwa untuk orang-orang yang sakit yang sembuh dan mendapatkan tubuh baru seperti dirinya harus terasingkan. Akhirnya Nella bersama orang sepertinya memutuskan untuk pergi ke lautan. Setelah melihat rekaman tersebut, Mati menolong pria itu. Dia juga mengajak pria itu untuk bekerja sama ke depannya untuk menjaga Hatima. Di awal episode terlihat seorang anak jalanan bernama Nawara. Dia merupakan bangsa Palit yang merupakan seorang bandit ganas. Saat ini gadis itu sedang berada di kota untuk bertemu dengan seorang pembawa pesan takdir bintang bernama Oracle. Singkat cerita, dia mendatangi Oracle tanpa sengaja. Nawara dengan percaya diri meminta sebuah ramalan yang ada pada gulungan bintang milik Oracle. Pria itu memberikan sebuah gulungan spesial padanya. Malamnya Nawara membuka gulungan tersebut dan tidak sabar melihat hasilnya. Namun sayangnya gulungan tersebut tidak ada isi ramalan takdir untuknya. Alhasil dia berniat untuk mencuri gulungan lain dari Oracle. Di malam yang sama, para Palit mendatangi seorang robot dan bertanya keberadaan Oracle. Singkat cerita, Oracle akan segera kembali nih ke observatorium untuk melakukan tugasnya. Tidak lama kemudian Oracle berangkat bersama hewan peliharaannya bernama Rippy. Tanpa sepengetahuan Oracle, Nawara masuk ke kereta kuda miliknya. Keesokan harinya di perjalanan, Nawara berhasil mencuri beberapa gulungan tersebut. Sialnya dia harus ketahuan sebab dia menjatuhkan gulungan tersebut dan membuat bunyi yang cukup berisik. Hal ini memicu datangnya para Palit yang memburu Oracle untuk mengambil relik bintang. Melihat Oracle dalam kesulitan, Nawara berusaha membantunya sebisanya. Naasnya Nawara tidak bisa melepaskan Oracle dari kejaran itu. Justru gadis itu pingsan. Setelah dia siuman, Rippy mengagetkannya. Singkat cerita, Rippy dan Nawara akan melanjutkan tugas Oracle untuk mengantar relik bintang ke observatorium. Sebab Rippy berhasil menyembunyikan relik itu di dalam mulutnya. Selama di perjalanan yang sangat jauh itu, mereka berhasil sampai di observatorium. Nawara sangat terkesima nih, dan dia juga akan segera mengembalikan relik bintang tersebut ke dalam mesin bintang. Sialnya para Palit itu mengikutinya dan Nawara harus berhadapan dengan mereka. Beruntungnya Oracle datang dan membantu mereka mengalahkan para Palit. Awalnya mereka kalah nih, namun sebuah keajaiban terjadi pada Nawara sebab Oracle tidak salah memberikan gulungan tersebut padanya, karena Nawara akan menggantikannya sebagai pembawa pesan bintang. Ya, akhirnya mereka berhasil mengalahkan para Palit. Scrolls point people towards the right. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.